terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Cegah Narkoba dimanapun kalian berada. Saya Fuji, senang sekali bisa menemani dan menyapa sobat-sobat semua dalam Beken, berita kekinian BNNP Nusa Tenggara Barat episode 16 Juli 2024. Sebelumnya saya ingin bertanya nih, bagaimana kabar Sobat Cegah Narkoba sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan semangat menjalani aktivitas. Oh iya, meskipun sekarang sudah masuk sekolah, jangan lupa untuk tetap produktif dan meluangkan waktunya untuk menjalankan hal-hal yang positif. Oke, langsung saja kita ke berita yang pertama. Kepala BNN Republik Indonesia sampaikan arah kebijakan dan strategi BNN dalam P4GN kepada mahasiswa Sespimti Polri. Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Martinus Hukom, menyampaikan materi terkait kebijakan dan strategi BNN dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN kepada mahasiswa sekolah, staf, dan pimpinan tinggi Sespimti Polri di Aula Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis tanggal 11. Selain memaparkan tentang situasi dan kondisi permasalahan narkotika di Indonesia, serta upaya penanggulangan yang tengah dilakukan kepada BNN Republik Indonesia bersama 98 mahasiswa Sespimti yang hadir juga berdiskusi membahas narkotika dan aspek hukum pemberantasan rehabilitasi. Mengingat saat ini narkotika menjadi masalah serius karena Indonesia menjadi pasar bagi para jaringan sindikat narkotika. Kepala BNN RI memberikan pandangan lebih luas terkait perkembangan kebijakan dan masalah moral. Tercatat ada 899 kawasan rawan peredaran gelap narkotika di Indonesia. Bahkan ada 144 kawasan paling resisten terhadap aparat ketika melakukan penindakan ataupun intervensi P4GN lainnya. Jangan kita hanya melihat masalah narkotika dari segi aspek hukum saja, tapi dari aspek lain yang beririsan dengan masyarakat, kata Kepala BNN RI. Kepala BNN RI berharap kepada mahasiswa semuanya agar bisa menjadi calon pemimpin bangsa yang berpikir kritis dan adaptif terhadap situasi yang cepat berubah. Ya, itu dia berita pertama. Bagaimana teman-teman sekalian? Masih semangat semuanya? Oke, selanjutnya untuk berita yang kedua, yaitu CPMI NTB dibekali pengetahuan bahaya narkoba dalam orientasi pra pemberangkatan. Pada Mataram 11 Juli 2024, calon pekerja migran Indonesia asal NTB mengikuti orientasi pra pemberangkatan atau OPP yang diselenggarakan oleh BP3MI NTB. BNNP Nusa Tenggara Barat hadir sebagai narasumber untuk memberikan sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Sebanyak 37 PMI dari Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara, dan Lombok Timur mengikuti kegiatan ini. Mereka akan diberangkatkan ke Malaysia untuk bekerja di perkebunan dan Singapura untuk bekerja di rumah tangga. Penyuluhan narkoba ahli Madya BNNP Nusa Tenggara Barat, Dr. Randus Haji Nur Rahmat, APT menyampaikan materi tentang tugas dan fungsi BNNP NTB, jenis-jenis narkoba, bahaya penyalahgunaan narkoba, pola hidup sehat tanpa narkoba, dan rehabilitas pecandu narkoba. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran CPMI tentang bahaya narkoba, sehingga mereka dapat terhindar dari penyalahgunaan narkoba selama bekerja di luar negeri. Baik, selanjutnya kita ke berita yang ketiga. Paragliding Asuransi World Cup 2024, momen aksi di Lombok Tengah, penerbangan perdana kejuaraan dunia Paralayang 2024 di Tapak Paralayang Skylancing Praia Barat, Lombok Tengah. PLH Kepala BNNP Nusa Tenggara Barat Muhammad Ridwan SAP turut hadir. Menjadi tuan rumah kejuaraan dunia akurasi Paralayang 2024 atau Paragliding Asuransi World Cup. Sebanyak 60 pilot dari 10 negara berpartisipasi dalam kejuaraan dunia paralayang bergengsi ini. Kejuaraan ini melombakan 4 kategori, U26 overall team dan female glider.
Dalam momen ini, kehadiran BNN untuk menyampaikan pesan-pesan anti narkotika, di mana kita harus memahami pentingnya menjaga kesehatan dan integritas. Narkotika dan obat-obatan terlarang dapat merusak fisik, mental, dan emosi kita. Mari kita bersama-sama mempromosikan gaya hidup sehat dan menghindari penggunaan narkotika. Semoga kejuaraan ini menjadi ajang inspirasi bagi kita semua untuk berkomitmen pada kehidupan yang bebas dari narkoba. Baik, untuk berita selanjutnya dilansir dari lensakriminal.com, yaitu Sekretariat Organisasi Mahasiswa di Lotim dijadikan tempat simpan 179 gram sabu. Satres Narkoba Polres Lombok Timur Polda NTB berhasil amankan salah satu oknum ketua organisasi pergerakan di Lombok Timur atas dugaan kasus narkoba. Penangkapan terjadi di wilayah Selong, tepatnya di Makam Pahlawan pada tanggal 9 Juli 2024. Hal itu dibenarkan oleh Kasat Narkoba Polres. Penangkapan terjadi di wilayah Selong, tepatnya di Makam Pahlawan. Hal itu dibenarkan oleh Kasat Narkoba Polres Lombok Timur Polda NTB Ibtu Muhammad Naufal saat dikonfirmasi awak media di kantornya. Betul, ada kegiatan dari Sat Narkoba Polres Lombok Timur, adanya penangkapan di wilayah Selong, tepatnya di depan Makam Pahlawan. Untuk sementara, kami sudah mengamankan barang bukti sabu dengan berat bruto sekitar 179 gram, kata Ibtu Naufal. Ia juga menerangkan barang bukti tersebut diamankan dari dua lokasi yang berbeda. Yang pertama, barang bukti diamankan saat penangkapan di depan Makam Pahlawan, sedangkan barang bukti yang kedua berdasarkan pengembangan Satres Narkoba Polres Lotim ditemukan di sekretariat. Masih kata Ibtu Naufal, saat penangkapan terduga pelaku sempat melakukan perlawanan dan oknum tersebut tidak mengakui. Setelah melakukan pendalaman dan pemeriksaan saat penangkapan dan barang bukti di sana, yang bersangkutan berhasil diamankan. Terduga pelaku berinisial Z ini memang salah satu target kita dan didapatkan pada bulan ini. Adapun barang bukti yang diamankan di TKP yaitu sabu dengan bruto 179 gram, pipet plastik, klip botol plastik, dan uang Rp7.000 katanya. Lebih lanjut, Ibtu Naufal mengatakan terduga pelaku menyimpan barang haram tersebut saat di TKP pertama di kantong kresek, sedangkan di TKP kedua ditemukan dalam tas yang ada dalam kamarnya. Baik, semuanya sekian berita yang saya sampaikan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan bebas jauh dari narkoba. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di berita selanjutnya.